Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rofika Alvin, mahasiswi Universitas Negeri Padang dengan NIM 20079052 dari program studi D3 Tata Boga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang aplikasi syariah ekonomi Islam. Langsung saja, ekonomi Islam telah lahir sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan ajaran agama Islam, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, sehingga memiliki kemajuan yang begitu pesat pada masa dinasti Abbasiyah, dan pada akhirnya masih juga dilakukan sampai zaman sekarang. Walaupun saat ini banyak campur aduk ekonomi barat dalam aktivitas perekonomian masyarakat, khususnya umat Islam. Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pengolahan harta benda menurut perspektif Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan peraturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Pengertian ekonomi Islam. Sebelum kita lanjut kepada pengertian ekonomi Islam, kita perlu mengetahui apa itu ekonomi dan apa itu Islam. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang maupun jasa. Sedangkan Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan satu-satunya agama yang paling sempurna, yang dapat mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Selanjutnya yaitu tujuan dari ekonomi Islam. Seperti yang sudah kita ketahui, ekonomi Islam itu sendiri bertujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, Muhammad Abu Zahra, ahli fikih Mesir, menjelaskan ada 3 tujuan dari ekonomi Islam tersebut. Yang pertama yaitu agar setiap umat Islam bisa menjadi individu penyebar kebaikan, baik itu untuk diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, menegakkan keadilan masyarakat dengan pedoman hukum Islam dan muamalah. Yang ketiga, selamatnya keyakinan agama, jiwa, akal, keluarga, dan harta benda yang mereka miliki. Adapun tujuan akhirat dari ekonomi Islam, yaitunya dalam kegiatan ekonomi terkandung sikap dan perilaku imani, islami, dan ihsani, di samping menjalankan sistem kekhalifahan di bumi dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam tersebut terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu prinsip umum, yang kedua prinsip khusus. Nah, prinsip umum yaitu akidah Islamiyah yang menjadi landasan pemikiran bagi segala pemikiran Islam, seperti sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, sistem pendidikan Islam, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu prinsip khusus atau cabang, yaitu sejumlah kaidah umum dan mendasar dalam syariah Islam
yang lahir dari kaidah Islam, yang secara khusus menjadi landasan bagi sistem ekonomi Islam. Prinsip khusus ini terdiri dari 3 azas. Yang pertama yaitu kepemilikan sesuai syariah, yang kedua pemanfaatan sesuai syariah, yang ketiga pendistribusian kebutuhan kepada masyarakat. Nah, setelah kita mengetahui definisi ekonomi Islam, adapun perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi non-Islam. Perbedaan yang pertama yaitu jelas saja dari ketuhanan. Perbedaan yang mendasar dari teori ekonomi Islam yaitu teori ekonomi umum adalah terletak pada hubungan vertikal kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan tujuan manusia diciptakan, yaitu semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai ketuhanan dalam setiap praktek ekonomi selalu melekat dalam setiap kegiatan tersebut. Dengan demikian, pelaku ekonomi berkeyakinan setiap melakukan transaksi selalu diawasi dan dibimbing untuk tidak berlaku curang. Berbeda dengan teori ekonomi umum yang memisahkan nilai-nilai ketuhanan dalam setiap praktek ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi Tuhan tidak diikut sertakan dalam kegiatan tersebut. Untuk itulah secara batiniah tidak mendapat pengawasan dan bimbingan dari Tuhan, sehingga berpeluang berbuat curang dalam melakukan transaksi. Perbedaan yang kedua yaitu dari pedoman yang dianut. Pedoman yang mutlak dianut dalam teori ekonomi Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua pedoman tersebut menjadikan Islam sebagai satu agama yang mengistimewakan dibanding dengan agama ciptaan lainnya. Sedangkan ekonomi umum tidak berpedoman kepada wahyu, akan tetapi berlandaskan kepada pemikiran manusia. Yang ketiga yaitu tujuan kehidupan. Tujuan teori ekonomi Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat, sedangkan ekonomi umum semata mencapai kebahagiaan di dunia saja. Sebagai umat yang beriman, tentunya meyakini adanya kehidupan sesudah mati, yaitu kehidupan akhirat yang lebih kekal. Nah, yang keempat yaitu tujuan sosial. Teori ekonomi Islam berhubungan kepada sesama manusia secara horizontal. Dalam praktek ekonomi bertujuan untuk saling tolong-menolong, sementara ekonomi umum bertujuan semata mencari keuntungan. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, satu sama lainnya saling membutuhkan. Teori ekonomi Islam untuk memanfaatkan keuntungan dalam berbisnis. Tujuannya adalah mendapatkan laba atau keuntungan, tetapi tidak semata mencari keuntungan. Selain itu, ada nilai sosial, tolong-menolong antar sesama. Yang kelima yaitu perbedaan dari harta kekayaan. Harta kekayaan yang dimiliki manusia menurut teori ekonomi Islam hanyalah titipan. Hakikat milik yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harta yang dimilikinya itu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam Islam, karena harta hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diamanahkan kepada manusia. Berbeda dengan teori ekonomi umum, bahwa harta adalah mutlak miliknya.
harta tersebut didasari atas jerih payah yang telah dilakukannya tanpa ada peran Tuhan dalam upaya perolehan harta tersebut. Yang keenam yaitu perbedaan dari tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan bentuk penyerahan atas segala sesuatu yang telah diperbuat manusia kepada yang memberikan amanah. Teori ekonomi Islam sangat menjunjung tinggi tanggung jawab. Setiap manusia yang melakukan kegiatan ekonomi mesti mempertanggungjawabkan bisnisnya tersebut, baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada konsumen, kepada nasabah, dan kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Mungkin pada ekonomi non-Islam pasti mempunyai tanggung jawab yang besar, tapi balik lagi kepada ekonomi non-Islam, tidak didasari Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya sebuah tanggung jawab dari pekerjaannya untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Adapun masalah pokok dari ekonomi Islam itu sendiri, yaitu masalah ekonomi yang kita pahami selama ini adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Para ahli ekonomi konvensional menyebutnya sebagai masalah kelangkaan. Kelangkaan atau kekurangan berlaku sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor yang tersedia dalam masyarakat. Nah, adapun dua sifat yang bisa memecahkan masalah-masalah ekonomi yang kita bahas tadi, maka ekonomi Islam memiliki beberapa solusi. Solusinya yaitu yang pertama sifat qanaah. Qanaah atau berpuas diri adalah suatu konsep yang diaturkan oleh Islam untuk mengatasi sifat manusia yang tidak pernah puas. Dengan didasari nilai Islam tersebut, maka sifat qanaah dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang ada. Yang kedua yaitu konsep maslahah. Maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Dengan maslahah, seseorang manusia akan menggunakan sumber daya yang ada sesuai dengan maslahah manusia itu sendiri. Dari pembahasan kita tadi, dapatlah penerapan ekonomi Islam. Penerapan ekonomi Islam yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari yaitu contohnya di perdagangan atau jual beli. Perdagangan dalam Islam merupakan muamalah yang dapat menjadi amal soleh bagi kedua belah pihak, baik pedagang maupun pembeli, jika dilakukan dengan niat karena Allah dan apa yang dilakukan bukan hal yang terlarang. Perilaku terpuji yang dapat kita lakukan dalam berdagang menurut Islam adalah yang pertama yaitu tidak mengambil laba terlalu banyak. Yang kedua, membayarkan harga agak mahal kepada penjual yang miskin. Yang ketiga, memurahkan harga atau memberikan korting kepada pembeli yang miskin. Yang keempat, bila membayar hutang, pembayarannya dipercepat dari waktu yang ditentukan. Yang kelima, menggunakan prinsip khiyar, yaitu adanya peluang untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual. Dari pembahasan kita tadi, dapatlah kesimpulan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia, yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid, sebagaimana
dirangkum dalam rukun Islam dan rukun iman. Tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri yaitu mewujudkan kehidupan ekonomi masyarakat yang lebih maju sesuai dengan ajaran agama Islam serta menjadi masyarakat lebih makmur dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. Ekonomi non-Islam terdiri dari ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Ekonomi Islam berada di tengah antara kedua ekonomi tersebut. Ekonomi Islam bertujuan mencapai kapital, akan tetapi tidak kapitalis. Dan ekonomi Islam berfungsi sosial, tetapi bukan sosialis. Menurut pengertian ilmu ekonomi, yang merupakan ilmu pemenuhan keinginan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Maka yang menjadi permasalahan utama di sini adalah ketidakterbatasan keinginan manusia. Bentuk-bentuk penerapan perekonomian Islam di Indonesia seperti dalam perdagangan atau jual beli, kredit sewa menyewa, gadai dan lain-lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.